Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua, salam. Salam semua baik semua. Ya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kesiapan menanti kedatangan Tuhan, ya. Bagaimana supaya kita siap menanti kedatangan Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nanti dalam ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita juga akan bahas juga 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Oke, kita akan baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam 1 Tesalonika ini ternyata ada dua hal yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, waktu itu ada orang yang ternyata meninggal. Dan ketika meninggal, Rasul Paulus katakan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Ada harapan bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Tetapi ada hal yang kedua yang dia sampaikan bahwa ternyata kedatangan Yesus itu secara universal. Jadi kalau yang tadi secara perorangan meninggal dan akhirnya bertemu dengan Tuhan. Tapi secara universal Yesus datang dan dia disaksikan oleh seluruh umat manusia. Dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit. Sekarang tubuhnya beda, tubuhnya tubuh yang tidak binasa lagi. Menyongsong Tuhan di angkasa. Dan orang-orang yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, dia juga akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh yang tidak akan binasa. Nah, jadi Rasul Paulus katakan ada pengharapan beda buat orang-orang kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Buat kita orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita punya pengharapan. Tidak seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan berarti ada orang-orang tertentu yang tidak punya pengharapan. Dan orang-orang yang tidak punya pengharapan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Beberapa kali saya memberikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang dari agama lain. Dan ketika saya tanya, memang mereka bingung. Setelah mati apakah dia akan masuk surga atau dia akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin binatang lain atau manusia lain. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya punya pengharapan. Meskipun kita meninggal suatu kali kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena Yesus sudah bangkit, dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia pun akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus. Dan buat yang kita masih hidup, kita punya juga pengharapan. Bahwa suatu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akan tinggal bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Waduh, kita senang sekali. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tapi di 1 Tesalonika 5 ayat 2, ternyata kedatangan Tuhan itu seperti pencuri.
1 Tesalonika 5 ayat 2, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi ternyata Rasul Paulus tidak memberikan clue kapan, tanggalnya kapan, bulan kapan, tahun berapa kedatangan Tuhan Yesus, tidak. Karena menurut Rasul Paulus itu bukan hal yang utama buat kita. Pokoknya pasti kedatangan Tuhan itu waktunya yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin Tuhan itu kenapa ya dari dulu dikatakan mau datang, kok sekarang belum datang, kenapa? Karena Tuhan itu sabar. Jangan sampai ada yang binasa di antara kita. Di antara umat manusia kalau bisa semuanya diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan itu begitu penuh kasih. Waktu Tuhan itu sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Dan itu yang terbaik. Sehingga kita bisa percaya semua, betul? Amin. Itu kesabaran Tuhan buat kita. Coba kalau sekian tahun yang lalu mungkin kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita binasa Bapak Ibu. Binasanya juga bukan sehari 2 hari, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, selama-lamanya. Kebinasaan, kengerian yang kekal itu. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah bagi orang-orang yang secara umum, ternyata kedatangan Tuhan itu seperti pencuri Bapak Ibu. Di ayat 2, seperti pencuri, tidak terduga berarti. Wah enggak terduga. Ini udah ke slide yang ketiga ya. Sudah slide yang ketiga. Ya. Tidak terduga. Jadi buat orang-orang lain yang tidak percaya kepada Yesus, tidak terduga. Tetapi heran ya di ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, 1 Tesalonika 5:4, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Beda. Tapi buat kita orang-orang anak-anak Tuhan beda. Hari Tuhan itu tidak seperti pencuri. Wong kita tiap hari dekat dengan Tuhan, benar gak? Tiap hari ngobrol dengan Tuhan. Pasti Tuhan kalau mau datang mungkin Dia akan ini. Pak Pendeta Manik, nanti bentar lagi aku mau datang ya, kamu siap-siap terus. Mungkin seperti itu ya. Engkau harus siap-siap. Saya yakin seperti firman Tuhan ini. Kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri kepada kita umat Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara buat orang dunia ternyata, oh sekarang damai gak ada apa-apa. Oh perdagangan yang semakin kompetitif, wah gak ada apa-apa, biasa saja begitu ya. Aman-aman, tapi justru tahu-tahu kehancuran terjadi, kedatangan Tuhan. Karena kalau Tuhan datang, wah terjadi penghancuran di berbagai hal. Tapi buat kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi yang penting kita siap enggak? Bagaimana sikap kita supaya kita siap? Sehingga kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri tadi. Kita selalu siap, kita selalu bersedia, kita selalu sadar gitu ya. Nah saya mau sampaikan sikap anak Tuhan itu ada 5. T-E-G-U-H. Apa tuh? Teguh. Oke, T yang pertama apa? Kita lihat. Terus berjaga-jaga. Ingat ya. T yang pertama terus berjaga-jaga. Di 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, oleh sebab itu kita jangan tidur. Kita tidak tidur seperti orang-orang lain. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus banyak yang tidur. Kita jangan tidur kata Rasul Paulus. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah tidak tidur di sini maksudnya secara rohani ya Bapak Ibu ya. Jangan saudara pikir wah mulai hari ini saya nggak akan tidur setiap hari. Jangan ya. Secara rohani Bapak Ibu. Secara rohani kalau kita tidak tidur berarti kita tidak lalai secara rohani. Hidup tanpa kesadaran akan Tuhan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita terus hidup sadar bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Kita semakin bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara selama seminggu ini. Kalau saudara tidak pernah doa sama Tuhan, berarti saudara lagi tidur. Kalau saudara tidak pernah baca firman, saudara lagi tidur.
Karena saudara tidak memikirkan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Tidak memikirkan tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mulai tidak gairah lagi dalam melayani Tuhan, rasanya aduh kok kosong ya, saya enggak, kemungkinan saudara lagi tidur. Tapi kalau orang yang tidak tidur, dia bergairah melayani Tuhan, dia bergairah menolong sesama, dia bergairah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab itu firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu dalam bahasa Yunaninya Gregorio, ya. Waspada secara rohani dan tidak lengah terhadap dosa. Jangan sampai kita ketika melakukan dosa, biasalah. Melakukan dosa yang kecil-kecil, berbohong kecil, biasalah. Melakukan ya nipu-nipu dikit dalam usaha nggak apa-apalah. Ya kita nggak apa-apalah, jangan terlalu fanatik. Nah kadang-kadang Bapak Ibu dosa-dosa yang kecil itu membuat akhirnya kita tidak berjaga-jaga. Katak ya, kemudian kita masukin ke dalam panci, airnya dingin, kemudian di kompor dinyalain, apinya kecil aja. Katak itu nggak loncat, dia tetap hangat nih, wah enak. Makin lama dibesarin tuh apinya, makin lama makin mendidih, dan dia tidak bisa loncat lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu, karena kita tidak berjaga-jaga, akhirnya kita masuk ke dalam pencobaan, hidup dalam dosa akhirnya. Supaya kita terus berjaga-jaga, kita harus awas, harus sadar. Kita punya disiplin diri, tidak terpengaruh oleh dunia. Standar kita berbeda sekarang, standarnya adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah kita berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu Saudara, saya lihat yang sering kali yang memberitahu supaya kita berjaga-jaga itu Tuhan Yesus. Dia Allah kita. Beberapa kali dia kepada murid-muridnya, kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus, waktu dia di Taman Getsemani, kamu harus berjaga-jaga, berdoa ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti ini sesuatu yang penting. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, kamu berdoa ya, berjaga-jaga, supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Berarti Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang penting. Daniel, kalau kita lihat Daniel itu setiap hari, baik dalam keadaan sulit atau tidak, dalam ancaman atau tidak, dalam sukses atau tidak, dia tetap berdoa. Sehari 3 kali dia doa. Pagi, siang, malam, atau mungkin saat lain juga dia doa. Tapi dia selalu 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Ini sikap yang berjaga-jaga. Mau Bapak Ibu Saudara berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan? Supaya kita terus bisa kuat. Iblis itu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti singa yang mengemuk. Mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sebab itu kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Bapak Ibu gak terasa ya kalau Bapak Ibu sekarang sudah di dalam Tuhan. Tapi bagi orang yang tadinya agama lain ya, menyembah kepada berhala, kemudian pindah percaya kepada Tuhan Yesus, wah itu berbahaya buat dia. Dia akan terus dikejar oleh kuasa kegelapan, oleh dewa-dewanya. Sebab itu dia harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Saya menyampaikan kepada ada orang yang beragama lain ya, dan dia suka punya patung-patung. Tapi saya takut ya kalau ikut Tuhan Yesus kok saya takut ya, ini gimana dengan dewa-dewa saya ini. Kadang-kadang takut. Tapi saya bilang jangan takut. Kita punya Tuhan Allah yang besar, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang kekuasaannya tidak terbatas. Saudara akan dilindungi. Tapi kadang-kadang takut juga ya mereka. Padahal kita punya Allah yang besar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, terus berjaga-jaga. Amin. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita terus berjaga-jaga. Sadar, jangan kita terlena hidup di dalam dosa terus. Kemudian yang kedua adalah E. Tadi T, terus berjaga-jaga. Yang kedua E, elok sebagai anak terang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita punya identitas baru Bapak Ibu. Sehingga kita harus hidup sekarang bukan buat dunia ini,
bukan buat dewa-dewa yang dulu kita tinggalkan, tapi sekarang kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita bukan lagi untuk diri kita, untuk dunia, tapi untuk Tuhan, untuk Allah. Identitas kita baru. Hidup kita harus berbeda Bapak Ibu. Tidak seperti orang-orang malam yang terus hidup dalam dosa. Kita harus berubah. Kalau dulu kita hidup dalam dosa terus, sekarang kita berubah. Aku mau komitmen. Hidup aku sekarang hidup di dalam Kristus. Berbeda. Menjadi saksi Bapak Ibu. Memberikan pengaruh positif. Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam Bapak Ibu ya, ketika dia ini mempengaruhi. Misalkan daging tadinya mau busuk, kalau pakai garam enggak busuk. Sesuatu itu akan berubah, tidak menjadi busuk. Nah begitu juga. Apakah kehidupan kita ketika ada dalam satu lingkungan, apakah kita punya pengaruh positif enggak? Orang yang tadinya mau berbuat jahat, dengan adanya kita, dia berubah. Dia mau mengundurkan diri. Enggak, saya enggak mau berbuat jahat. Apakah ketika mereka mau melakukan hal-hal yang tidak baik, ketika ada kita punya pengaruh yang positif enggak? Sehingga orang-orang lihat, oh iya ya, dengan adanya Pak Herbert, kok kita makin berintegritas ya, di bawah makin bekerja juga, enggak ada bos juga, ya tetap kita kerja yang baik. Atau kita mempengaruhi yang jelek. Nah, saya yakin di tempat ini tidak ya. Tapi kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi Tuhan ingin ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita benar-benar elok sebagai anak terang. Orang lain melihat Kristus dalam kehidupan kita. Orang lain terpengaruh positif sehingga berbeda. Ya. Samuel ketika bekerja orang-orang melihat beda ya Samuel ya. Ini beda nih dengan yang lain. Dia ramah, dia bisa menolong dengan baik. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Contoh yang jelas itu Yusuf Bapak Ibu. Dia menjadi terang dimanapun dia berada. Keluarganya membenci dia tetap tidak dendam sama keluarganya. Ketika dia di dalam satu pengusaha, Potifar, dia lakukan yang terbaik sehingga dia dipercaya, dia punya integritas. Dia dipitnah, ya udahlah, dipitnah, masuk ke penjara, di penjara juga dia lakukan yang terbaik. Dan ketika dia berjaya, dia pun tetap mengampuni orang-orang itu. Dia tetap rendah hati, dia tetap mengampuni. Sehingga Tuhan menyertai dia. Amin. Teruslah menjadi terang. Sehingga Bapak Ibu Saudara semakin dipakai oleh Tuhan, semakin diberkati. Tuhan menyertai, apapun yang dibuat saudara akan berhasil dan beruntung. Dan kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. T yang pertama, terus berjaga-jaga. E, elok sebagai anak terang. Yang ketiga, G, gagah dalam lindungan Tuhan. Kenapa gagah? Orang prajurit itu Bapak Ibu pakai baju jira, berat itu dari besi, ketopong, kepalanya dikasih ketopong, ada perisai, gagah sekali ya. Nah bagaimana Tuhan bilang? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, menanti Tuhan, biarlah kita selalu menggunakan ini. Baju jirah. Baju jirah itu dada yang ditutupi. Di dalamnya ada apa? Hati. Hati kita harus ada tadi dikuasai oleh iman. Dikuasai oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pakai baju jirah ini. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga karena terpancar kehidupan. Jangan sampai hati ini ada
kebencian. Hati ini penuh dengan dosa, kejahatan, iri hati, ingin melakukan hal-hal yang licik. Hati ini harus dijaga Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu hati ini harus pakai baju jirah. Begitu juga di dalam hati ini apakah ada dendam enggak, kepahitan enggak. Sehingga harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah dua hal ini yang harus selalu ada. Nah supaya kita memiliki iman sehingga ini ya tidak ada keputusasaan, serangan terhadap dosa. Kita harus punya iman. Kita berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Ketika kita mau dosa, enggak. Aku tahu aku sudah ditebus dalam darah Yesus. Aku adalah anak-anak terang. Aku harus berbuat yang baik. Ketika putus asa, ketika menghadapi keputusasaan, aduh rasanya kok seperti ini ya. Enggak, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan pengharapan. Wah iman kita kuat. Oleh sebab itu kita banyak baca firman. Bapak Ibu kita gerakan doa firman. Banyak baca firman supaya kita apa? Supaya kita punya iman yang teguh. Ketika serangan datang kita perkatakan firman itu dalam hidup kita. Kasih juga. Kita terus memiliki kasih. Kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sehingga kita pun anak-anaknya harus penuh dengan kasih. Menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar mengampuni dengan tulus. Kalau ada yang menyakiti kita, menyinggung kita. Mungkin kita Tuhan ampuni dia. Aku tahu engkau juga sudah mengampuni aku. Ampuni dia. Belajar mengampuni Bapak Ibu. Saya lihat ya murid-murid Tuhan Yesus diajar. Contoh Stefanus juga. Mungkin dia melihat apa yang dikatakan oleh rasul-rasul ya. Bahwa Yesus ketika disalib dikatakan ampuni mereka. Padahal Yesus diludahi, diolok, dihina, direndahkan. Tapi tetap dia ampuni mereka Bapak. Begitu juga Stefanus ampuni mereka. Bapak. Lihat murid-murid Tuhan itu terlihat dari itu. Ciri murid Tuhan kalau mereka saling mengasihi kata Tuhan. Kamu akan benar-benar menjadi muridku kalau kamu saling mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara kita dilatih. Hati kita harus dijaga terus. Kalau dia menyakiti belajar ya. Tuhan ampuni dia. Ampuni dia. Mau Bapak Ibu? Tanda kita siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Ketopong pengharapan. Pikiran harus dijaga dengan keyakinan pada keselamatan dalam Kristus. Memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Kita harus punya ketopong. Ini pikiran ini harus dijaga Bapak. Karena kalau pikiran nggak dijaga, akhirnya pikirannya kemana-mana. Akhirnya melakukan pikiran yang jahat, dosa. Harus dijaga. Nah, kita harus lindungi itu. Ketika kita menghadapi apa, misalkan ya masalah atau sakit, kita harus jaga supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Nah caranya Bapak Ibu Saudara, isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Ketika pikiran kita ada yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak. Hal-hal yang baik, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Aku mau pikirkan itu. Dan itu diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mengisi. Kelilingi juga dengan orang-orang yang positif Bapak Ibu. Kalau seringkali membuat kita negatif, wah bahaya nih. Kita lebih banyak cari orang-orang yang berpikir positif, yang bisa membangun kita, yang bisa menguatkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara contoh Yosafat Bapak Ibu. Di saat-saat serangan datang dari 3 negara ya, dari Moab, Bani Amon dan dari pegunungan Seir. Serang menyerang 1 juta orang pasukannya. Sedangkan Yosafat punya pasukan hanya 400.000 orang. Wah dia kecemas, takut. Ya, tapi di saat seperti itu apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia datang kepada Tuhan. Dia ajak saudara-saudaranya, ayo kita kumpul. Kita doa puasa. Kita menyembah Tuhan. Kita tahu kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang hebat. Pikirannya mungkin cemas tapi dia bawa kepada Tuhan. Dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan dia dengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Tenang Yosafat, kamu akan berdiam diri saja. Nanti Allah
yang berperang ganti kamu. Wah, dia makin kuat. Jadi sekarang dia tidak cemas lagi, tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia punya ketopong, dia punya baju jirah. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan benar Bapak Ibu. Bani Amon, pegunungan Seir, kemudian Moab, saling bunuh satu dengan yang lain. Dan ketika orang-orang Yosafat sama rakyatnya datang, dia hanya mengutin harta-harta mereka dan berkelimpangan mayat. Itu yang Tuhan kerjakan. Kalau kita selalu dipersenjatai, nanti Allah yang berperang ganti kita. Tidak perlu kita yang membalas, tidak perlu kita yang melakukan hal yang salah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita hanya datang kepada Tuhan. Jaga hati pikiran kita. Amin. Mau menjaga hati dan pikiran? Kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan. T, terus berjaga-jaga. E, elok sebagai anak terang. G, gagah dalam perlindungan Tuhan. Yang keempat, U, ucapan syukur dalam keselamatan yang Tuhan beri. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara nggak usah takut lagi tentang penghukuman. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan moga-moga. Pasti, sesuatu yang pasti. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Sehingga kita akan selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun. Nah, ucapan syukur ini Bapak Ibu Saudara bisa kita lakukan dengan apa? Kita berusaha hidup dalam kebenaran. Kalau kita yakin kita sudah diselamatkan, biar kita hidup juga dalam kebenaran. Biarlah kita hidup juga membagikan kabar baik kepada orang lain. Jangan buat kita sendiri Bapak Ibu. Mulai kita mengucap syukur dalam ibadah seperti kita ya. Tadi WA sudah mengajak kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, saya melihat Rasul Paulus itu adalah seorang yang luar biasa ya. Dia seorang yang banyak mengalami tekanan. Padahal dia dulunya seorang yang berada, kaya, punya kekuasaan, punya kedudukan. Dia seorang yang diberi kuasa untuk membunuh, untuk memenjarakan orang-orang percaya kepada Yesus. Dia beri kuasa oleh orang-orang Farisi karena dia adalah orang Farisi. Dia seorang petinggi. Kalau sekarang mungkin udah di tingkatan punya kuasa itu menteri ya. Jadi dia punya kuasa. Dia punya segalanya ya saya pikir. Punya rumah, punya penghasilan yang baik, punya dihormati oleh masyarakat. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia tinggalkan semuanya itu. Dan apa yang terjadi yang dia alami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus 11 itu panjang sekali ya. Dari 23 sampai 28. Dia 5 kali aku disesah oleh Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Lihat, beda. Ketika mengiring Yesus banyak hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan dia ketika sakit seperti ada duri dalam daging. Ada yang menafsirkan dia sakit mata ya karena dia nulisnya besar-besar. Dia sudah 3 kali doa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Tapi dia katakan aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia yang sudah menyelamatkan aku. Aku sudah diampuni. Aku sekarang berbeda sekarang. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tetap melakukan hal yang benar dalam hidup. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan apa kepada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
cukup kalau aku mengasihi kamu, Rasul Paulus. Itu cukup buat kamu. Gak peduli kamu ngalami apapun, tapi aku mengasihi kamu. Itu cukup. Dan Rasul Paulus terus mengucap syukur di saat apapun. Dan kita lihat Bapak Ibu salah satu contoh. Ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, dia dibelenggu di tengah-tengah. Tapi dia justru di sana memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia terus memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela dia. Tahu-tahu terlepas semua, belenggu-belenggu terlepas. Bahkan kepala penjara kaget, bingung dan mau bunuh diri. Tapi justru diselamatkan. Kata Rasul Paulus, tenang, aku tetap di sini. Dan terjadi keselamatan bagi seluruh keluarga kepala penjara itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita banyak mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di masa-masa penantian ini Bapak Ibu Saudara akan dipakai dengan luar biasa. Keluargamu akan dimenangkan. Lingkungan kerjamu akan dimenangkan. Lingkungan di sekitar saudara akan dimenangkan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ucapan syukur yang keluar itu akan mendatangkan mujizat. Akan membuat kita juga semakin siap menanti kedatangan Tuhan. Yang terakhir, H. Kita ulang dikit ya. T yang pertama, terus berjaga-jaga. E, elok sebagai anak terang. G, gagah dalam lindungan Tuhan. U, ucapan syukur dalam keselamatan yang Tuhan beri. Terakhir, H, harmoni dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara, kita ini satu saudara, warga kerajaan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan sama-sama. Kita harus saling mengasihi Bapak Ibu satu dengan yang lain. Kita ada dalam satu komunitas. Kita harus saling mendukung. Bagi saudara-saudara kita seiman yang mengalami pergumulan. Kita mendukung. Kita hadir di tengah-tengah mereka. Saling membangun, saling menguatkan. Buat orang-orang lain supaya mereka juga bertumbuh. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. Kata nasihatilah ini dalam bahasa Yunaninya parakaleo. Berarti apa? Memberi dorongan, menghibur, memperkuat iman sesama. Ini yang dilakukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam komunitas sel saling bangun. Kalau lihat ada yang lemah, ayo kuatkan. Imannya kuatkan, doakan sama-sama. Kita itu satu Bapak Ibu, satu keluarga Allah. Saudara kalau sekarang mungkin Bapak Ibu tidak terasa di Indonesia ya. Ini kasih karunia kalau di Indonesia aman, baik. Saya beberapa kali ketemu dengan orang China yang di sana. Dia cerita banyak. Pegang Alkitab aja di penjara Bapak Ibu. Mereka beribadah. Berusaha bersembunyi, jangan sampai ketahuan. Dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan. Mereka memberitakan Injil ke teman-teman, kepada saudaranya. Dan kalau ketahuan ditangkap Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, kesempatan. Kalau di sini dalam keadaan baik, Tuhan izinkan semua. Saudara tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita ini keluarga. Seperti bangunan itu seperti batu bata, kita itu terikat satu dengan yang lain. Kalau yang satu mulai agak mau hancur, kita bantu, kita bela, kita tolong. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita juga harmoni. Kalau ada gesekan-gesekan, kita saling mengampuni, saling meminta maaf satu dengan yang lain. Berarti kita siap menanti kedatangan Tuhan. Amin. Ada 5, siapa yang bisa? Teguh. Terus berjaga-jaga. Elok sebagai anak terang. Gagah dalam lindungan Tuhan. Ucapan syukur dalam keselamatan. Harmoni dalam komunitas. Amin. Bawa ini tiap hari. Aku mau teguh menanti kedatangan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu nyanyian.